Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami akan mempresentasikan tentang larutan. Perkenalkan, saya Nur Aziza sebagai moderator dan pemateri pertama, Hatijah sebagai pemateri kedua, Fitri Wulandari sebagai pemateri ketiga, Mas Hadatim sebagai pemateri keempat, Pendi sebagai pemateri kelima, dan Heru sebagai pemateri keenam. Untuk mempersingkat waktu, kami akan langsung membacakan materinya. Yang pertama tentang kimia larutan. Hampir semua gas, cairan, dan padatan penyusun alam semesta adalah campuran. Karakteristik campuran, komposisinya bervariasi, memiliki beberapa sifat komponen penyusunnya. Campuran seperti homogen terdiri dari satu fase larutan, heterogen terdiri dari dua fase atau lebih, koloid dan suspensi. Fase larutan, gas, contohnya udara, pada, contohnya perunggu, amalgam, dan paduan logam lain. Cair, contohnya air laut. Komponen larutan, pelarut, solvent, zat terlarut, solut. Kelarutan, solubility, gram zat terlarut per 100 mili atau 100 gram pelarut pada suhu dan tekanan tertentu. Larutan tak jenuh, unsaturated, jumlah solut yang terlarut kurang dari kelarutannya. Larutan jenuh, saturated, jumlah maksimum solut yang dapat larut dalam suatu pelarut. Larutan lewat jenuh supersaturate, jumlah solut yang terlarut lebih banyak dari kelarutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Pengaruh jenis zat. Zat-zat dengan struktur kimia yang mirip dapat saling bercampur dengan baik, sedangkan zat-zat yang struktur kimianya berbeda kurang dapat saling bercampur. Bercampur sempurna, completely miscible, alkohol dan air. Bercampur sebagian, partially miscible, air dan ether. Tidak bercampur, completely immiscible, minyak dan air. Pengaruh suhu. Azaz Le Chatelier, Henry Louis Le Chatelier, tahun 1850 sampai 1936. Proses pelarutan endothermik, larutannya bertambah pada suhu yang lebih tinggi. Proses pelarutan exothermik, larutannya berkurang pada suhu yang lebih tinggi. Cat minyak adalah senyawa hidrokarbon nonpolar, maka diperlukan pelarut yang bersifat nonpolar seperti thinner. Air dan minyak tidak dapat bercampur karena air bersifat polar dan minyak bersifat nonpolar. Sekian dari saya pemateri pertama, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh tekanan. Pertama, perubahan tekanan pengaruhnya kecil terhadap kelarutan zat cair atau padat. Contohnya, perubahan tekanan sebesar 500 atm hanya merubah kelarutan NCl sekitar 2,3%. Yang kedua, kelarutan gas sebanding dengan tekanan partial gas tersebut atau hukum Henry. William Henry 1774 sampai 1856. Contohnya, kelarutan oksigen dalam air bertambah menjadi 5 kali jika tekanan partial dinaikkan 5 kali. Adapun pengaruh tekanan terhadap flux permeate dan rejeksi. Pengaruh tekanan terhadap flux permeate dan rejeksi GD-DTPA dan SM-DTPA pada membran. Semakin tinggi tekanan, maka flux larutan akan semakin besar. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh gaya dorong tekanan, maka molekul-molekul dalam larutan akan semakin banyak melewati membran. Tekanan juga berpengaruh terhadap rejeksi. Semakin besar tekanan, maka rejeksi GD-DTPA dan SM-DTPA semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena dengan meningkatnya tekanan akan meningkatkan laju air pada membran sehingga umpan yang mengandung GD-DTPA dan SM-DTPA akan banyak menumpuk pada permukaan atau dapat terjadi polarisasi konsentrasi sehingga gadolinium dan samarium yang melewati membran akan semakin sedikit. Lalu adapun pengaruh suhu terhadap flux permeate dan rejeksi. Pengaruh suhu terhadap flux permeate larutan GD-DTPA dan SM-DTPA pada membran. Semakin tinggi suhu yang digunakan, maka semakin tinggi flux permeate yang dihasilkan. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi suhu yang digunakan, maka akan menyebabkan semakin besar ukuran pori pada membran. Semakin tinggi suhu yang digunakan, maka semakin tinggi flux permeate yang dihasilkan. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi suhu yang digunakan, maka akan menyebabkan semakin besar ukuran pori membran. Hasil ini sama seperti yang telah dilakukan oleh Sorin. Suhu juga berpengaruh terhadap rejeksi GD-DTPA dan SM-DTPA. Semakin besar suhu, maka akan semakin kecil rejeksi dikarenakan ukuran pori yang membesar sehingga banyak ion-ion yang melewati membran. Selain itu, peningkatan suhu menyebabkan penurunan viskositas larutan. Penurunan viskositas larutan berpengaruh terhadap jarak antar partikel dalam larutan akan semakin renggang sehingga akan menurunkan rejeksi atau rejeksi yang dihasilkan optimum pada suhu 20
Celcius dengan menghasilkan rejeksi GD-DTPA sebesar 99,73% dan rejeksi SN-DTPA sebesar 99,58%. Pada suhu 20 derajat Celcius dinilai lebih efektif untuk memisahkan gadolinium dan samarium karena memiliki selisih yang sedikit lebih jauh dibandingkan pemisahan pada suhu 25 sampai 45 derajat Celcius. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zat pelarut dengan pelarut. Zat pelarut itu dilambangkan dengan huruf T dan zat pelarut dilambangkan dengan huruf P. Dapat dinyatakan dalam suatu satuan tertentu. Yang pertama itu satuan fisika. Satuan fisika yang pertama yaitu persen berat. Persen berat dapat dinyatakan dalam persen W per W. Karena dia berat. Biasanya ditandai dengan huruf W. Baiklah, saya akan menuliskan tentang rumus persen berat. Rumus persen berat yaitu persen berat akan sebanding dengan W terlarut per W terlarut plus W pelarut kali 100%. Ini dia rumusnya. Sebenarnya W terlarut sama W pelarut itu adalah total. Menyebutnya adalah total. Baiklah, kita lanjut ke contoh soal saja. Baiklah, ini contoh soalnya. Misalkan larutan CH3COOH 25%. Nah, di sini satuan kimia itu kan harus gram. Karena dalam kimia itu satuan masanya adalah gram, nggak sampai kilo. Karena satuan gram, kalau misalkan kita punya dalam suatu larutan itu 100 gram. 100 gram. Kita akan punya CH3COOH-nya 25 gram. Ini murni ya. Terus sisanya 75 gram. 75 gram ini adalah pelarut. Baiklah, kita akan membahas yang kedua yaitu tentang persen volum. Biasanya ditulis dengan persen volum per volum, sama dah kayak persen berat. Baiklah, kita tulis saja yang nomor 2 itu persen volum. Persen volum biasanya persen volum per volum. Rumusnya sama kayak persen berat, yaitu persen volum sama dengan volume terlarut per volume terlarut plus volume pelarut kali 100%. Baiklah, kita lanjut ke contoh soal. Ya. Contoh soal misalnya larutan urea terdapat 20 urea dan 80 mili air dalam 100 mili. Misalkan 100 volume sama dengan 20 mili per 20 plus 80 kali 100 kan? Ini rumusnya, kita ambil dari rumusnya sama dengan 20 kali 100% sama dengan 20%. Ini kan. Terus saya mudah kan? Baiklah, yang selanjutnya itu persen berat volume, yang biasanya dituliskan persen berat per volume. Persen volume rumusnya sama dengan persen berat per volume gram zat pelarut per volume larutan kali 100%. Larutan NaO. Baiklah, ini materi yang terakhir yaitu part per million. Kita singkat saja dengan ppm, dan part per billion kita singkat saja dengan ppb. Kita langsung ke contoh soal saja ya. Nah, ini contoh soal. Contoh soalnya yang pertama itu 4 mg NaCl larut dalam 1 kg larutan. Berapa persen pelarut ppm NaCl? Apa tadi ppm yang ditanya? Baiklah, sebelum kita jawab, kita tulis rumusnya dulu. Rumus ppm. Rumus ppm itu gram terlarut per gram larutan kali 10 per kilo. Jawab 4 mg per 1 kali 1 gram. 1 gram itu 1000 mg ya. Ini kita ubah ke miligram, sama dengan 8,004 gram. Ini kan tadi 4 mg nya sudah kita bahas yang ini. Sekarang yang
8, maaf ini 8 ya, 8 miligram, 8 miligram, maaf ya, kilogram kan salah, 8 kilogram pusing per 1 kali yang miligram. Per 1000 miligram per 1 sama dengan berarti 8.000 miligram. Ini kalau sudah ketemu berarti kita tinggal masukkan ke rumusnya. ppm kan rumusnya itu gram terlarut per gram larutan. Yang jadi terlarutnya itu kan 0,004 gram per 8.000 gram kan, kali 10 per 6. Ini kan rumusnya, jadi langsung kita aja, jadinya 0,5 ppm. Sudah ini aja. Baiklah, yang terakhir ini ppb. Kita akan membahas ppb. Apa tadi? ppb itu adalah part per billion, part per billion. Kalau kita langsung ke contoh soal aja. Contoh soal. Baiklah, contoh soalnya itu konsentrasi Na3PO4 400 ppb. Ini mudah ya, soalnya dari terakhir. Dalam 500 mili larutan dengan resep 1,02 gram per miligram. Berapa banyak, yang ditanya itu berapa banyak Na3PO4 yang terlarut. Ini yang ditanya ya. Baiklah, langsung saja. Contoh pembuatan satu L larutan CuSO45H2O 0,5 m. Tahap pertama. Tahap 1 itu hitung berapa berapa gram CuSO45H2O yang harus ditimbang berdasarkan perhitungan. Bila air Cu-nya sama dengan 63,55 gram per mol, terus si S-nya sama dengan 32,0 gram per mol, O-nya sama dengan 16 gram per mol, terus H-nya sama dengan 1 gram per mol. MrCuSO4 5H2O sama dengan 63,55 plus 32,06 plus 4X 16 plus 5 buka kurung yaitu 2 kali 1 plus 16 tutup kurung gram per mol, yaitu sama dengan bisa dihitung dengan jumlah semua totalnya yaitu 249,68 gram per mol. Masuk ke rumus tahap ketiga, yaitu sediakan labu ukur 1 liter dan masukkan 124,8 gram CuSO4 5H2O dan menambahkan air ke dalam labu ukur 1 liter sehingga terisi setengahnya seperti gambar di samping. Rumus selanjutnya itu M sama dengan mol per L sama dengan 0,5 gram per mr per 1 sama dengan G sama dengan 0,5 kali 249,68 sama dengan 124,8 gram. Terus yang kedua yaitu tahap keduanya, timbang CuSO4 5H2O yang didapat dari perhitungan dengan neraca analitis. Bisa dilihat dengan gambar berikut. Tahap keempat yaitu aduk labu ukur 1 liter tersebut sampai semua CuSO4 nya 5H2O larut semua. Terus tahap yang kelima yaitu tambahkan air ke dalam labu ukur sampai mendekati tanda batas yang ada pada labu ukur tersebut dengan pipet tetes dan diaduk sampai homogen sehingga terciptanya larutan 1 liter CuSO4 5H2O 0,5000 m. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pembuatan larutan dari zat padat. 1. Tentukan jenisnya. Jika padat, hitung masanya. 2. Tambahkan air, aduk sampai larut, masukkan ke dalam labu ukur, tambahkan air sesuai dengan yang kita inginkan atau sesuai konsentrasinya. Goyangkan labu ukur sampai betul-betul larut dan tercampur secara merata. Saya akan menjelaskan tentang cara membuat 500 ml larutan NaOH 0,1 M karena NaOH
itu berupa padatan berupa kristal warnanya putih, maka aula-aula harus menentukan massa NaOH yang diperlukan untuk membuat larutan. Diketahui NaOH sama dengan 40 menggunakan rumus molaritas sama dengan mol volume larutan skala liter. Kalau rumus ini dikembangkan, mola sama dengan NaOH kali 1000 per volume dalam satuan mililiter. Jika data yang ada dimasukkan di dalam persamaan, kita hasilkan dari perhitungan massa NaOH yang diperlukan adalah sebanyak 2 gram. Sekarang saya akan memperlihatkan cara membuat larutan yang sesungguhnya. Bahan yang digunakan untuk membuat larutan adalah kita memerlukan kristal NaOH. Sudah saya timbang sebanyak 2 gram kristal NaOH berupa bulatan warnanya putih. Kemudian kita butuhkan juga Aquades. Alat yang diperlukan adalah beker gelas, pengaduk, corok kaca, dan sesuai dengan lap ukur yang digunakan harus sesuai. Berikutnya adalah NaOH yang sudah kita timbang tadi, kita siapkan, masukkan ke dalam gelas kimia. Tujuan ini adalah untuk melarutkan kristal NaOH. Tambahkan air kira-kira sebanyak 100 ml, kemudian diaduk sampai seluruhnya larut. Untuk NaOH ini emang larutnya agak lama. Kemudian setelah semua kristal NaOH larut, kita akan pindahkan ke dalam labu ukur menggunakan corong. Dan yang penting kalian perhatikan di sini, untuk membuat larutan NaOH sebanyak 500 ml, kita tidak boleh menggunakan gelas kimia sebagai alat ukurnya, karena gelas kimia sebagai alat ukur volume ditentukan dari penampakan alat ukurnya. Ini jadi kalian bandingkan penampal gelas kimia dibandingkan laku ukur ini lebih kecil penampal, sehingga laku ukur sebagai alat ukur volume ini. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.